Assalamualaikum Bapak. Ibu Wanida bisa Ya. merekam kalau untuk ini? Iya Bapak. Bisa untuk merekam Ibu Wanida? Bisa Bapak. Udah saya rekam Bapak. Oke, baik. Kita mulai. Silakan Ibu membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Baik Bapak. Di mana aja Bapak ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. Baik, Bu Wanida. Di RPP materinya terkait apa ya? Masalah zakat, Bapak. Zakat ya. Ya. Kira-kira berdasarkan RPP Bu, zakat. Bagaimana cara Ibu mengintegrasikan model pembelajaran yang berbasis HOT dalam materi zakat itu, Ibu? Saya model discovery learning, Bapak. Discovery learning ya. Enggak, artinya untuk bisa mengintegrasikan high other thinking skill kepada siswa, bagaimana cara Ibu melakukannya dengan materi zakat itu? Dengan saya mau masuk. HOT itu tahu ya? Iya, kemampuan berpikir tingkat tinggi, Bapak. Bagaimana cara Ibu mengajak siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi dengan materi zakat? Menganalisa, memaparkan gambar, nanti mereka mengamati, kemudian mereka menganalisa. Enggak, itu lagi. Ibu berikan contoh bagaimana cara menganalisanya yang Ibu lakukan. Yang pertama saya share gambar untuk anak-anak akan Bapak, kemudian mereka mengamati daripada gambar tersebut Bapak, kemudian mereka bisa menganalisa apa maksud daripada gambarnya, misalnya materi berkaitan dengan saya zakat fitrah Bapak kan, jadi saya ada gambar di situ, gambar padi seperti itu, gambar beras, jadi mereka menganalisa daripada gambar tersebut Bapak. Oke, itu berarti Ibu anggap berpikir HOT ya, arahnya ke HOT ya? Iya Bapak. Oke, baik Ibu. Selanjutnya di akhir pembelajaran, Ibu ada melakukan evaluasi? Ada Bapak. Evaluasi apa saja yang Ibu lakukan? Ada tes tulis Bapak, ada yang tes lisan, seperti itu Pak. Untuk pengamatan sikap pengetahuan ada Ibu lakukan? Ada. Yang sikap bagaimana cara Ibu melakukannya? Ada sikap spiritual, ada sikap sosial Bapak dalam RPP. Enggak, cara Ibu melakukannya, memberikan penilaian sikap itu bagaimana? Melihat kalau dari segi sikap Bapak, melihat bagaimana tingkah mereka kan.
Kalau daripada sikap, kemudian di segi sosial bagaimana mereka berinteraksi dengan kawan-kawannya. Misalnya segi sosialnya Ibu katakan baik ya. Iya, Kategori baik itu seperti apa yang Ibu munculkan indikatornya? kategori baik itu yang memang yang pertama ya baik itu dengan guru yang pertama Bapak kan, yang pertama di segi dia mendengar, kemudian nanti dengan kawannya, artinya ketika guru mengajar dia berinteraksi dengan baik, dia mendengar dengan baik Bapak. Itu ada tertulis di instrumen sikapnya? Ada. Seperti itu? Ada ditulis Bapak. Ada kami tulis. Indikatornya harus jelas Ibu ya, sikap misalnya, pengetahuan, misalnya, penampilan harus jelas. Dia menjawab salam seperti itu, membaca doa Bapak, itu indikatornya yang kami tulis. Itu aktivitas yang dilakukan, itu bukan indikator. Oh. Ya, yang indikator misalnya disebut baik itu, dia memenuhi 4 diantaranya, sikap baik dengan siswa, dengan guru, dengan yang lainnya, bla 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 dan seterusnya. Itu contoh indikatornya. Ya, Pak. Baik Ibu Wanida, cukup ya. Silakan di stop rekamannya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak saya tutup Bapak ya. Membacakan surah Al-Fatihah sekali bisa dengar tahapan awal untuk ujian kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, kemudian coba baca surah Al-Asr, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sudah Ibu? Ya Bapak. Masih dengar suara saya Bu Wanida? Masih Bapak. Oke, baik. Sekarang kita coba diskusikan terkait dengan materi pendidikan agama Islam. Saya mungkin nggak jauh beda dengan teman-teman Anda yang lain, saya tanya. Itu terkait dengan yang pertama tentang ibadah. Itu apa arti ibadah yang Ibu pahami, Ibu? Ibadah adalah pekerjaan yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah, Bapak. Oke, ridha Allah itu apa artinya? Ridha itu apa? Arti ridha itu adalah rela, Bapak. Berarti menerima. Arti ridha itu kerelaan, menerima. Menerima. Ya. Oke. Kalau dikatakan ibadah itu tadi untuk salah satunya mengharap ridha Allah. Ibadah itu sering diklasifikasi kepada dua, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah mahdah atau tidak langsung berhubungan, ghairu mahdah. Ya. Bisa Ibu jelaskan contohnya dari Ibu ibadah mahdah itu, Ibu? Ibadah mahdah itu ibadah khusus Bapak, seperti sholat, puasa, membayar zakat, haji, itu ibadah mahdah Bapak, ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Oke, zakat itu artinya apa, Bu? Kira-kira? Zakat secara bahasa adalah bersih ataupun bertambah-tambah, sementara zakat secara istilah yaitu melakukan yang dikatakan zakat secara istilah adalah, ya Allah Bapak, lihat Bapak anak kecil. Ya, silakan. Bapak,
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masya Allah. Enggak. Lihat bapak aja udah nggak tahu kayak mana lagi. Mana lagi? Farida. Iya bapak. Ya bapak. Jadi ya. Masya Allah. Wah. Zakat yaitu kalau secara bahasa yaitu bersih bapak ya. Bersih, bertambah-tambah. Sementara zakat secara istilah yaitu kewajiban yang dikeluarkan oleh setiap muslim ataupun setiap muslim, baik muslim laki-laki perempuan, yang dikeluarkan mulai pada bulan Ramadan hingga menjelang masuk imam ke dalam ke masjid untuk salat itu apabila zakat fitrah bapak. Lagi zakat tahu. Zakat mal. Nah, itu zakat mal apa zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan bagi seseorang yang berupa berjenis harta bapak. Zakat mal ada rukunnya, zakat fitrah ada rukunnya atau enggak? Ada bapak rukunnya niat, kemudian adanya muzaki itu rukun zakat bapak kan. Yang pertama niat, yang kedua adanya muzaki, kemudian ada mustahik zakat, kemudian ada harta bapak. Oke, ada harta. Kemudian tadi contoh lain selain zakat apa tadi Bu? Puasa, haji. Kalau sholat masuk juga? Ya, sholat lagi itu ibadah mahdah bapak. Coba ada berapa rukun sholat Bu? Ada 13. Jadi rukun sholat itu ada dua versi bapak. Ada yang mengatakan rukun sholat itu 13, ada yang mengatakan 18. Yang mengatakan 18 itu yang menghitungkan tumak ninah. Yang mengatakan 13 berarti tumak ninahnya sudah dihitung sekalian. Misalnya seperti sujud, berarti ada tumak ninah dalam sujud. Kemudian ruku, ada tumak ninah dalam ruku. Jadi yang mengatakan 18 juga benar, yang mengatakan 13 juga benar. Seperti itu bapak. Oke, coba ibu sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih bahasa Aceh saya sebutkan bapak? Terserah. Boleh. Niat boleh kok nggak ini terus bapak. Niat berdiri, takbiratul ihram, fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat, baca tasyahud awal, salawat, salam, tertib. Itu kalau nggak dihitung awal masuk rukun atau tidak ada Bu? Tasyahud awal dia termasuk enggak tumakni dia adalah sunat ab'ad bapak, minta maaf salah saya tadi. Tasyahud awal sunat ab'ad. Coba Ibu kira sekali, coba ulang sekali ulang. Niat berdiri, takbiratul ihram, niat pertama ni 2 berdiri, lahir takbir, rukun jinah, Fatihah, lam sembahyang, rukun 5 terwijah, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 taduk antara 2 sujud, 9 duk tahiyat akhir, 10 hasil tahiyat baca, 11 selawat, 12 salim, 12 tamam tertib bapak. Oke, tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir tolong Ibu baca Anda. Baca tasyahud bapak ya. Asyhadu an la ilaha at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Oke, kemudian ini data 23 data habis selesai. Kesimpulannya yang didapatkan dari proses ini apa dari yang bermanfaat yang Ibu rasakan yang Ibu rasakan apa? Selama ikut PPG bapak ya. Banyak
banyak Bapak, di antaranya saya banyak ilmu yang saya dapatkan, khususnya Bapak. Yang pertama, ilmu berkaitan dengan IT ini. Saya nih memang sangat tidak paham berkaitan dengan IT ini, tapi gara-gara PPG ini saya berusaha Bapak, setidaknya dah masuk Zoom ini dah bisa saya. Seperti itu Pak. Banyak ilmu, di antaranya yang paling berkesan itulah IT bagi saya Bapak. Kemudian yang merasa masih kurang atau masih belum paham sama belajar di sini apa? Masalah hot itu apa? Apa itu? Maksudnya soal hot, kemudian AKM itu masih bingung saya Bapak. Seperti itu. Tapi sudah paham, cuman cara membuatnya masih bingung seperti itu. Ini yang terakhir Bu Arnada Ya Bapak. sudah disampaikan berkaitan Quran dan yang lainnya. Ini tadi ada kalau dalam sholat itu syarat dan rukun. Ya. Kira-kira beda syarat dan rukun itu apa coba? Kalau syarat Bapak kan dia sebelum masuk dalam sholat. Kalau syarat mempersiapkan sebelum melakukan, sementara rukun hal yang dilakukan berbarengan dengan perbuatan. Jadi syarat itu melakukan sebelum Bapak, artinya misalnya syarat sholat harus suci seperti itu. Oke, Ibu, itu saja mungkin kita jelaskan diskusi kita ya. Baik Bapak. Saya tanyakan dari Ibu dan kita lanjutkan kepada teman yang lain dulu lagi ya. Ya Bapak. Lagi. Satu lagi Ibu Ayu Bapak. Ya. Oke, baik ya. Silakan. Terima kasih Ibu Arnada dan kita kepada teman lagi ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.